Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Novitasari, NIM 23042048 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas materi proses kebijakan publik mata kuliah pengantar administrasi publik dengan nomor seksi 2023-1042-0109 dengan dosen pengampu Bapak DRS Karjuni DT Mani MSI. Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas definisi kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah seperangkat langkah-langkah, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik untuk mengatasi masalah atau isu tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada model-model perumusan kebijakan. Yang pertama, model sistem. Model sistem berasal dari pengembangan model sistem politiknya David Aston. Merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan. Sedangkan menurut Payne dan Nowmes, model ini disusun hanya berasal dari sudut pandang pembuat kebijakan. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah. Pertama, menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal. Kedua, memuaskan permintaan lingkungan. Dan ketiga, secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri. Model perumusan kebijakan selanjutnya yang kedua yaitu model rasional komprehensif, didukung oleh teori rational choice dari Herbert Simon. Model ini merupakan model pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan juga yang paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Biasanya sering dipakai dalam pendekatan top-down, birokratik, dan teknokratik. Pada model rasional komprehensif, sebuah kebijakan dikatakan rasional jika kebijakan itu dirancang dengan tepat untuk memaksimal pencapaian nilai bersih. Nah, jadi sering definisi rasional biasanya dipertukarkan dengan konsep efisiensi. Jadi sebuah kebijakan adalah rasional jika kebijakan adalah dinilai paling efisien, yaitu jika rasio antara nilai-nilai yang dicapai dan nilai-nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi ketimbang alternatif-alternatif kebijakan lain. Meskipun tidak selalu dikaitkan dengan efisien secara ekonomi, tetapi kalkulasi dari semua nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi. Model perumusan kebijakan selanjutnya yaitu yang ketiga, model inkremental atau penambahan. Lahir dari kritik terhadap model rasional komprehensif. Model ini lebih bersifat deskriptif dalam pengertian. Model ini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai oleh para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Jadi model ini mencoba untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan pada pluralisme dan demokrasi maupun keterbatasan-keterbatasan kemampuan manusia. Selanjutnya yaitu membahas mengenai tahap-tahap dalam proses perumusan kebijakan publik. Ada 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini, proses kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Masalah ini bisa berupa isu sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang memerlukan perhatian pemerintah atau lembaga publik. Identifikasi masalah melibatkan analisis mendalam terhadap masalah tersebut, termasuk penyebabnya apa, dampak, dan urgensi. Stakeholder termasuk masyarakat umum, kelompok kepentingan, dan pakar seringkali terlibat dalam tahap ini untuk membuat masukan dan perspektif mereka. Tahapan berikutnya yaitu perumusan kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang akan mengatasi masalah tersebut. Perumusan kebijakan melibatkan penyusunan rencana, tujuan, dan strategi untuk menangani masalah, serta menentukan alat atau instrumen kebijakan yang akan digunakan.
Jadi proses ini juga melibatkan pertimbangan etika, keadilan, dan nilai-nilai masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Tahapan yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan. Dalam tahap penyusunan kebijakan, mencakup pengembangan masalah kebijakan atau rancangan undang-undang yang mengimplementasikan kebijakan. Ini melibatkan penentuan rincian kebijakan, pengaturan sumber daya, dan koordinasi antara berbagai lembaga dan aktor yang terlibat. Keterlibatan aktor dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan sangat penting untuk memastikan kebijakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Tahapan yang keempat yaitu implementasi. Nah, setelah kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi. Ini melibatkan pelaksanaan kebijakan dalam praktek. Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab akan menjalankan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memonitor perkembangannya. Implementasi memerlukan koordinasi yang baik, manajemen sumber daya, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan dievaluasi untuk menentukan apakah mencapai tujuan yang diinginkan dan dampaknya seperti apa. Evaluasi bisa berfokus pada efisiensi, efektivitas, dampak sosial, dan keadilan kebijakan. Nah, hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat perubahan dalam kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan baru. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik? Jadi, terdapat 7 aktor dalam perumusan kebijakan publik. Siapa saja? Yang pertama yaitu badan-badan administrasi, seperti agen-agen pemerintah. Yang kedua, presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Keempat, lembaga legislatif. Kelima, kelompok-kelompok kepentingan. Keenam, partai-partai politik. Dan yang terakhir, warga negara individu. Berikutnya yaitu membahas nilai-nilai yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Jadi ada 5 nilai yang berpengaruh. Yang pertama yaitu nilai politik, berkaitan erat dengan kebudayaan dan merupakan sumber utama sistem nilai di dalam suatu masyarakat. Dalam hal proses penetapan kebijakan publik, nilai politik dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku para pelaku kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh kesetiaan mereka pada kebijakan partai di mana mereka bernaung. Yang kedua yaitu nilai organisasi. Para pembuat kebijakan juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Mengapa? Nilai dan budaya organisasi, khususnya organisasi birokrasi, seringkali sulit berubah atau mengalami perubahan yang sangat lambat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai pribadi. Seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pengambil kebijakan. Contohnya, seperti seorang politisi yang menerima suap untuk membuat atau menetapkan suatu kebijakan yang jelas menguntungkan pribadi. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan mencakup persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa yang baik dan benar-benar kebijakan publik. Kebijakan juga bisa dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa itu kepentingan publik. Nah, nilai yang terakhir yaitu nilai ideologi. Nilai ideologi dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan, seperti misalnya kebijakan yang berpihak pada kelompok. Ideologi merupakan nilai-nilai kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan publik. Implementasi adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktek. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi kebijakan. Terdapat 8 langkah-langkah. Yang pertama, pengalokasian sumber daya.
mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, termasuk anggaran, personil, dan peralatan. Yang kedua, pengorganisasian. Membentuk struktur organisasi atau tim yang akan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Yang ketiga, komunikasi. Mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman dan dukungan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Melatih personil yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan mengembangkan kapasitas mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, yaitu perubahan peraturan. Jika perlu, mengubah atau mengeluarkan peraturan, regulasi, atau undang-undang yang diperlukan untuk mendukung kebijakan. Yang keenam, yaitu pemantauan dan evaluasi. Memantau implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua tindakan berjalan sesuai rencana. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak awal. Kemudian yang ketujuh, yaitu penanganan tantangan. Mengidentifikasi dan menangani hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi. Yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Mengambil keputusan selama implementasi terkait penyesuaian kebijakan, pengalokasian sumber daya tambahan, atau perubahan strategi. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Jadi, menurut teori George C. Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua, yaitu sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Nah, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap yang atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak aktif. Dan yang keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berikutnya yaitu membahas mengenai evaluasi kebijakan. Apa itu evaluasi? Nah, jadi evaluasi adalah tahap akhir dari sebuah siklus atau proses kebijakan. Arti penting dari sebuah evaluasi kebijakan yaitu mendapatkan pengetahuan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai evaluasi. Nah, jadi untuk memenuhi tugas mengetahui sebab-sebab kegagalan ataupun untuk menjadi pedoman di masa yang akan datang, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengkhususan, merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan yang lain dalam evaluasi kegiatan.
Hal ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, pengukuran, menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk objek evaluasi. Selanjutnya yang ketiga, analisis, penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Yang terakhir yaitu ada rekomendasi, berupa penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Nah, di slide selanjutnya ada mengenai tujuan-tujuan evaluasi yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, political evaluation atau evaluasi bersifat politis. Contohnya itu seperti apakah program tersebut memberikan manfaat kepada para pemilih pemilu? Dapatkah hal tersebut ditafsirkan untuk membuka peluang agar terpilih kembali? Bisakah mendapatkan dukungan dari media? Bisakah mendapatkan dukungan sambungan kampanye? Nah, itu merupakan contoh dari evaluasi politik. Berikutnya yaitu organizational evaluation atau evaluasi yang bersifat organisasional. Contoh pertanyaannya itu seperti apakah program tersebut mendapatkan dukungan dari badan-badan pelaksana? Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dihabiskan? Lalu selanjutnya yaitu ada substantive evaluation atau evaluasi yang sifatnya substantif atau nyata. Apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang dicanangkan? Dampak apa yang dimiliki program tersebut terhadap permasalahan yang ditujunya? Nah, itu adalah contoh pertanyaan dari evaluasi substantif atau nyata. Materi selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe evaluasi kebijakan publik. Menurut James Anderson, terdapat 3 tipe. Yang pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dalam tipe ini, maka kegiatan fungsional dipandang sebagai kegiatan yang sama penting dengan kebijakan itu sendiri, dengan melihat dampak dari suatu kebijakan secara ideologis terlepas dari dampak yang sebenarnya. Kelemahan dari tipe ini yaitu mendorong terjadinya konflik, karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda pula, sehingga kesimpulan yang didapatkan pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama. Tipe yang kedua yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut apakah program dilaksanakan dengan semestinya, berapa biayanya, siapa yang menerima manfaat, dan berapa jumlahnya. Memfokuskan pada bekerjanya kebijakan dengan memperhatikan efisiensi dalam melaksanakan program atau kebijakan. Kelemahan pada tipe ini yaitu kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat. Tipe yang terakhir yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir mengenai pentingnya evaluasi kebijakan publik. Jadi ada beberapa alasan mengapa evaluasi kebijakan publik ini penting. Yang pertama yaitu pengukuran keberhasilan. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk mengukur apakah kebijakan mencapai tujuannya dan sejauh mana keberhasilannya. Yang kedua, peningkatan kualitas kebijakan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mereka lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas.
Evaluasi memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah diawasi secara ketat dan bertanggung jawab. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Kemudian yang keempat, koreksi kegagalan. Evaluasi membantu mengidentifikasi dan mengatasi kegagalan dalam implementasi kebijakan, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil. Yang kelima, yaitu pembelajaran organisasi. Hasil evaluasi membantu organisasi pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir, yaitu pengaruh politik dan opini publik. Evaluasi dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan politik, terutama jika hasil evaluasi menunjukkan dampak positif ataupun negatif dari kebijakan tertentu. Baiklah, hanya itu materi mengenai proses kebijakan publik yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.